Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, jamaah sidang majlis tabligh akbar Masjid Al-Fitrah yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus para asatidzah, para alim ulama, teman-teman biker sekalian dari XTC, Moonraker, dari GBR, dari Bridges, MPH, Trabas, Biker Subuhan, Muslim on Wheel, dan teman-teman dari wadah para Bikers NMBI, Muslim Biker Indonesia, semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Subhanallah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari menjelang malam ini Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Betul-betul sebuah kenikmatan yang mesti kita syukuri, karena wallahi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Abu Hurairah mengatakan hadis ini bahwa anna rajulan zara akhan lahu fi qaryah fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah qala hal laka alayhi min ni'mah tarabbuha qala la ghaira anni ahabbtu fillahi qala fa inni rasulullah ilaikum bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabta fihi. Dikatakan, kata Abi Hurairah, Rasul pernah bersabda, ada seseorang yang datang ke Rasul. Seseorang yang datang ke Rasul, ya, Nabi mengabarkan kepadanya bahwa ada laki-laki yang menziarahi saudaranya di satu kota. Kemudian Allah utus malaikat untuk melihat langsung apa yang dia lakukan. Dan malaikat bertanya, kata Rasul, kepada orang tersebut, untuk apa kau datang ke kampung yang bukan kampungmu? Kata orang tersebut, aku ingin menziarahi saudaraku. Tujuannya apa? Tidak ada, kecuali aku mencintai saudaraku. Apa kata malaikat? Permasalahannya, aku ini utusan Allah. Malaikat mengatakan seperti itu, bi anallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Karena sesungguhnya Allah menginformasikan melalui diriku bahwa Allah mencintai kamu seperti kamu mencintai saudaramu. Masya Allah. Rawahu Muslim. Ini hadis, bukan ucapan kaleng-kaleng sembarangan manusia ini. Rasul yang sampaikan langsung 14 abad yang lalu untuk manusia tahu bahwa sesungguhnya orang yang betul-betul mau mengikat tali persaudaraan, menyambung silaturahmi secara umum, bahwa Allah suka sama dia. Dan kalau Allah sudah suka sama dia, maka pintu-pintu kemaksiatan akan tertutup dengan sendirinya. Allah yang mengatakan, "Lau kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha
warijahulati yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidzannahu. Karena kalau Allah sudah jatuh cinta, Allah yang mengatakan, aku yang jaga telinga yang dengannya dia mendengar, aku akan menjaga mata yang dengannya dia memandang, aku akan menjaga tangan yang dengannya dia menyentuh, aku akan menjaga kaki yang dengannya dia melangkah. Dan kalau dia minta sesuatu kan ku beri, kata Allah. Kalaupun dia minta perlindungan kan ku lindungi. Masya Allah. Ya, akhi fillah, akhbati fillah, wallahi hidup di dunia ini bukanlah sesuatu yang lama. Ketika Rasul bersabda, umru ummati baina sittin wa sab'in, bahwa umur umatku ini antara 60 70. Ini yang ngomong Rasul ini. Umru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 70. Itu kalau sampai ya, akalu zada min zalik, ada yang lebih dari 70 tapi sedikit, kata Nabi. Istilah ini produktivitas manusia 70 ke bawah lah. Nah jujur, sudah setengah bahkan lebih umur kita pakai untuk urusan dunia. Isinya dosa, kemaksiatan, keburukan. Aduh, wala tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan enggak ada jiwa pun yang tahu besok dia dimatikan di mana, dia enggak tahu. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut, enggak ada manusia yang tahu di mana dia bakal diwafatkan. Kita cuma berharap Allah wafatkan kita husnul khatimah. Cuma ya kematian yang baik ini kan dengan sebab yang baik. Ya, indahnya Islam ini memberikan informasi kepada kita, al-amal bi khawatimiha. Amal manusia tergantung akhir bukan awal. Jadi kalau kita ngelihat orang, jangan suka ngungkit siapa dulu, lihat dia sekarang. Orang mana sih yang nggak punya masa lalu? Ya, jangankan kita yang nggak dijamin surga, para sahabat yang dijamin surga pun punya masa lalu, betul? Makanya, wallahi sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, dan sebagai anak bangsa, ini jaga ukhuwah kebangsaan kita. Jangan sampai provokasi segelintir orang untuk memecah belah kita ini sering terjadi di masyarakat. Islam itu agama yang menyatukan, agama yang mengikat manusia. Kalau ada orang yang mengatakan agama ini mendatangkan kerusakan, Masya Allah, ini Allah langsung yang turun. Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi, kata Allah. Siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, perang melawan aku. Waduh, kita perang melawan Allah, bingung dah urusannya. Ya, hati-hati nih. Ada riwayat ketika Nabi mengatakan, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'azumihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bisyahri wal humma. Beliau menginformasikan bahwa permisalan orang-orang mukmin, ya, dalam kecintaan, kasih sayang, kelemah lembutan di antara mereka, bagaikan satu tubuh yang apabila ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit, meriang. Ya, diamsalkannya seperti itu. Ini kepala terbentur batu, jatuh ke aspal, kita lecet, ini ngejarum 3 hari, badan menggigil loh. Lutut ini luka, ya, proses sembuhnya sempat sekelan di pojokan paha, betul. Ini badan ini Masya Allah. Jujur loh, Nabi amsalkan sebenarnya bukan main-main. Apa beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Dalam sebuah riwayat yang lain, Rasul pernah mengatakan bahwa walladzi nafsi biyadi, ini Nabi bersumpah, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah, walladzi nafsi biyadi, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian di hadapan sahabat-sahabat yang enggak dijamin kemuliaannya itu, kata Nabi, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian enggak dikatakan beriman sampai saling mencintai di antara kalian. Jadi kalau ada orang mengaku beriman cuma eksklusif, enggak mau bergaul, maaf.
Ya, ada hadis penguat mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya dan dia bersabar ketika bergaul, lebih mulia ketimbang orang beriman yang bagus agamanya, bagus imannya, cuma nggak mau bergaul. Alasannya apa? Khairun nas anfa'uhum. Karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasul pernah mengatakan, aku berjalan dengan saudaraku yang punya masalah dalam rangka menyelesaikan masalahnya, lebih aku sukai ketimbang aku i'tikaf di Masjid Madinah Nabawi selama sebulan. Masya Allah. Kebayang ya. Padahal kalau kita i'tikaf saja Ramadan sebentar lagi nih, pahala kita besar sekali ya, 7 hari kita di dalam masjid. Ini Nabi mengatakan beliau i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi Madinah, itu berapa besar pahalanya yang beliau miliki, Nabi, Rasul. Tapi kata beliau, lebih aku sukai aku berjalan dengan saudaraku yang punya masalah untuk menyelesaikan masalahnya. Karena pada akhirnya agama ini bagaimana bermanfaat buat orang lain. Kalau agama nggak berbias buat orang lain, ya apalah makna agama tersebut. Wajar kalau beliau mengatakan la tu'minu hatta tahabbu. Kalian nggak dikatakan bagus iman kalian sampai kalian saling mencintai. Kemudian beliau mengatakan awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Oleh karena itu mau gak aku informasikan, kata Nabi, tentang sebuah perbuatan yang kalau kau melakukannya saling cinta di antara kalian. Ya, sahabat nggak ada yang menolak. Bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Dikasih satu perbuatan kalau dilakukan timbul saling cinta di antara kalian. Apa kata Nabi? Afsus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kalian. Ya. Jadi jangan suka melihat orang dari performance-nya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajzamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat pada penampilan kalian, Allah enggak lihat pada diri badan kalian yang tegap, enggak. Allah enggak lihat dari harta yang kalian miliki, Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Nah, di masyarakat ini kadang-kadang provokasi yang dibuat ini menggiring kepada fanatik golongan. Dalam berpenampilan, dalam bersuku, berbangsa. Padahal Allah mengatakan wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arufu. Kujadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling bersatu di antara kalian. Masya Allah ya, kalau kita nggak paham kita dirugikan ini. Nah, kita akan coba membuat sebuah dialog santai sebenarnya, tabligh akhwat, dialog santai nih, biar kita bisa ngobrol ya, tektok dan obrolannya nanti insyaallah. Ada bahasan tentang one for all for one ya. Ini lebih ke bahasa asing yang memang mendunia, bukan pengen niru-niru perkataan orang asing, bukan ya, karena masyarakat menerima makna ini ya. One for all for one ini artinya apa? Satu untuk semua, semua untuk satu ya. Jadi kita betul-betul jadi bangsa yang pengen bersatu. Orang Islam itu sampai satu badan. Dalilnya ya tadi, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza istaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Ya, ini amsalnya kata Nabi. Permisalan orang beriman dalam kecintaan, dalam kasih sayang, kelemah lembutan di antara mereka itu bagaikan sebuah badan, satu badan untuk semuanya. Masya Allah. Cuma kembali mesti digarisbawahi bahwa orang beriman yang dimaksud beriman yang mana, orang Islam yang mana. Karena kita tinggal di negeri yang semua orang mengaku Islam. Kita mau lihat Islam model apa di negeri kita? Ini Bandung macam-macam kalau kita mau lihat, betul. Nah, sehingga kadang-kadang membuat kita dibikin bingung, Ustaz. Bingung, Ustaz. Semua mengatakan benar ya, kalau kacamatanya kelompok organisasi memang nggak ada selesainya. Allah sudah mengatakan kullu hizbin bima ladaihi farihun. Setiap kelompok itu akan mengunggulkan kelompoknya ya. Makanya kita sempat terinspirasi dari 5 tahun yang lalu itu untuk membuat sebuah wadah para biker agar biker berdialog agama di wadah tersebut, bukan klub motor.
bukan tambahan geng-geng motor, tapi wadah para biker. Cuma kalau orang yang nggak biker kadang-kadang nggak paham nih. Ya, saya suka bilang yang paham biker cuma biker gitu ya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Kelihatannya casingnya ini menyeramkan, ini penampilan ini itu ya. Ya disesuaikan dengan kendaraan yang dia punya. Ya permasalahannya di mana? Kalau zaman Rasul dulu ada kuda, ada keledai, ada unta, ada bagal. Ya, mungkin kalau apa istilahnya, kalau unta itu lebih ke motor-motor besar gitu ya. Karena kan sekarang kuda besi, unta besi, bagal besi, keledai besi gitu ya. Gak mungkin lah Ustadz naik kuda, gedebuk. Ustadz mau kemana? Alfitrah dulu. Oh gak mungkin gitu. Ya, disesuaikan lah ya, sehingga bagaimana kebutuhannya. Ada orang yang menggunakan motor besar, motor kecil, motor yang standar, malis, gak ada masalah. Lewong cuma alat bantu buat sampai kepada sebuah tujuan ya. Gak ada masalah, demi Allah gak ada masalah. Cuma manfaatnya apa ya? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Rasul kan begitu. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika bisa meninggalkan yang gak bermanfaat. Kamu punya motor, manfaatnya apa? Kalau cuma buat action depan orang kan ria. Atau knalpot dikenceng-kencengin, itu kan sum'ah. Betul? Jadi sombong nanti. Motor besarmu gak menambah tinggi badanmu, betul? Suara knalpotmu nggak menambah wibawamu, tidak. Karena itu alat bantu untuk datang ke sebuah tempat, manis. Ayo dong, surga dekat dengan para biker kalau mau. Asal atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemimpin. Taat sama Allah ya ketika waktu sholat masuk, jangan lagi macam-macam, datangi masjid. Jangan cuma ketika tablik akbar kumpul semua di masjid. Oh, kalau kita bahas masjid, Masya Allah, banyak dalil yang menjelaskan tentang Nabi perintahkan kita untuk menyempurnakan sholat ya. Ada riwayat yang mengatakan aqimus sufuf wahadu bainal manakib wasaddul khalal. Perintah Nabi untuk meluruskan barisan, menyambung shaf. Kemudian beliau mengatakan walinu bi aidi ikhwanikum, lembutkan tanganmu ketika bersentuhan dengan tangan saudaramu. Wala tadharu furjati li syaitan wa man wasala saffan wasalallah. Tolong jangan sampai renggang ya, ngeri setan masuk, dirapatkan dan dirapatkan. Perintahnya kan seperti itu. Riwayat lain mengatakan bahwa Nabi mengatakan la tusawwanna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Sesungguhnya kalian merapatkan shaf, Allah akan menimbulkan ukhuwah di antara kalian, menjauhkan perselisihan di antara kalian. Ini kan doa. Orang Islam suruh kumpul di masjid, meratakan shaf saja, Nabi mengatakan Allah kuatkan ukhuwah kalian. Sekarang gembar-gembor kita mau ngomong bersatu, nempel kaki aja ogah, gimana coba? Ini amsal yang paling gampang saja. Nabi yang ngomong, atau bisa lihat dalam Sahih Bukhari, dalam Sunan Abi Daud, dijelaskan hadis ini. Imam yang mulia menghadap makmum, sunnah muakkad untuk mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah wat tarasu la takhtalif fa takhtalif qulubakum. Lurus rapatkan shaf, lurus rapatkan shaf merupakan kesempurnaan dalam salat. Allah akan kuatkan ukhuwah di antara kalian. Rapatkan shaf, jangan merenggangkan shaf. Masya Allah, 5 waktu dalam satu hari, tiap sholat Jumat, Idul Fitri, kebayang tidak? Ini kan membuat ukhuwah makin kuat. Harusnya seperti itu gitu loh. Cuma karena memang kita taklidiyah, orang yang suka ikut-ikutan, akhirnya merasakan sesuatu yang aneh ketika kita nggak tahu. Banyak orang yang merapatkan shaf jadi cibiran, jadi omongan, masing-masing nyenggol aja gitu ya. Sementara Nabi-nya mengatakan walinu bi aidi ikhwanikum, lembutkan tanganmu ketika bersentuhan dengan saudaramu. Masya Allah. La tadharu furjati li syaitan wa man wasala saffan wasalallah wa man qata Allah. Orang yang niat menyambung shafnya, Allah akan ikat silaturahmi di antara mereka. Tapi kalau nggak mau, Allah putuskan di antara mereka. Masya Allah. Ini yang saya tekankan begini, maksud apa? Dalil tentang ukhuwah manusia itu kuat sekali. Ada hadis yang panjang sekali, kalau kita sampaikan nggak memungkinkan waktunya juga. Bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan kondisi orang ketika berjalan di Shiratal Mustaqim.
di Sirat. Ya. Ada orang yang berjalan seperti angin, cepat. Ada orang yang berjalan seperti bark, yakni petir, kilat. Ada yang berjalan seperti khayal, yakni kuda balap yang kencang. Ada yang juga berjalan seperti jalannya orang yang cepat berlari. Ada yang juga sampai jatuh ke dalam neraka, macam-macam, tercabik-cabik. Sehingga selesai sudah, penghuni sorga masuk ke sorga, neraka masuk ke neraka. Maka datanglah orang yang di surga ini memohon dengan semangat kepada Allah untuk bisa menolong yang dia kenal di dalam neraka. Kata Allah, karena kekuatan dia untuk meminta, silakan datangin neraka tersebut, panggil orang yang kamu kenal, sekedar kenal saja. Maka berbondong-bondong orang ke neraka untuk mengambil orang tersebut. Dalam riwayat Bukhari Muslim hadis ini. Maka diambil semua dan kelihatan orang banyak keluar dari neraka. Setelah itu orang itu bilang sama Allah, ya Allah, sudah kubawa semuanya. Kata Allah, balik, lihat lagi, masih ada gak yang kamu kenal? Masih ada, diambil lagi. Sudah ya Allah, sudah kosong dari yang aku kenal. Balik lagi, kata Allah, balik lagi, sampai betul kau bisa pastikan. Sehingga habislah orang-orang yang memiliki iman, walaupun sebesar biji sawi, dalam neraka ditolong oleh teman yang membawa syafaat. Masya Allah. Cuma sekedar kenal, kebayang tidak? Apalagi kalau kita bermuamalah di antara kita, menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Dan hidup ini nggak lama. Ini gempa di mana-mana, gunung meletus, banjir bandang, angin puting beliung. Hati-hati, kita nggak pernah tahu kapan kiamat. Cuma kiamat sudah tampak tanda-tandanya. Dan waktu kita nggak lama lagi. Kalau dikasih bocoran usia tadi, baina sittin wa sab'in, umur umatku cuma 60-70. Sekarang berapa kita? Itu kalau nyampe 60-70, pandemi cukup mengajarkan kita kemarin. Ternyata nggak nunggu tua orang mati, nggak nunggu keriput orang mati. Yang muda jangan bangga, banyakkan yang tua mengubur yang muda, betul. Dan kita nggak pernah tahu kapan diwafatkan. Kebayang tidak? Kalau kita nggak punya saudara, kita nggak punya teman, kita terprovokasi jadi bangsa yang kerdil, terpecah belah. Berulang kasus Belanda yang membuat Davide et Impera supaya kita hancur di antara kita, dikup-kup. Ini kan berbahaya sekali. Padahal karakter manusia suka berkelompok. Kullu hizbin bima ladai farihu. Islam ini menyatukan. Nah, kalau syariatnya sudah betul, agamanya sudah bagus, otomatis ukhuwah terjaga dengan kita. Dan kita bisa berhusnuzon. Kita nggak bisa menjadi hakim buat orang lain. Ini orang nggak benar kayak ini. Kalau menurut aneh siapa aneh? Kenal gak sama dia? Belum, kita cuma piling kaleng. Ya, coba tabayun ya akhi. Absus salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah, timbul cinta. Kalau memang kita nggak paham, ayo bismillah, duduk bareng, kita belajar bareng, buka buku dari tahapan-tahapannya. Mungkin kita selama ini cuma mengaku seorang muslim, tapi kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal Nabi Muhammad, kita nggak kenal Islam, betul? Karena nggak sedikit orang mengaku hamba Allah, ketika ditanya hafal nama Allah nggak sedikit, banyak. Hati-hati saat anak muslim, anak hamba Allah tadi, anak yakin ada hamba Allah, kita ketemu di masjid. Apal gak nama Allah? Ya Allah emang punya nama. Begitu kata dia. Lah selama ini anda minta ke Allah gimana? Ya tinggal minta doang. Ntar dulu yang diminta bilang walillahil asmaul husna faduhu biha. Allah punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Selama ini anda berdoa ke Tuhan yang namanya Allah tanpa namanya. Ajib gak? Lucunya anda merasa dijawab. Lucunya anda merasa nggak dijawab. Aneh. Lawang doa anda sudah salah. Kalaupun Allah berikan sesuatu sama kamu, tanggung jawab Allah sebagai zat yang mencipta manusia. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Ya. Nabi yang mengatakan bahwa sesungguhnya law kanatid dunya tazinu janaha ba'udah ma saqa kafiran qatratan abadan. Kalau seandainya
dunia ini, kata Rasul, ya, Allah bilang kalau seandainya dunia ini harganya sama dengan sayap nyamuk, berhargalah istilahnya. Harga sayap nyamuk nggak berharga, cuma ada harga. Tazinu zanaha ba'udah, seharga sayap nyamuk. Masa kafiran qatratan abadan. Allah tidak akan pernah kasih setetes pun air di dunia buat orang kafir, karena dunia ini lebih murah dari sayap nyamuk. Hatta orang yang menghina Allah, mencaci maki agama, Allah kasih rezeki. Biarin dia berebut dunia, biarin. Orang Islam gak usah ngiri. Saya bingung, Tat, ini sama dia saya bingung, Tat. Yang mana no orangnya, Tat? Kenapa saya sama dia saya berani adu sholat, Tat? Banyakan saya sama dia, Tat. Saya teman saya rata-rata takmir sama marbot, Tat. Ini belakangan DKM banyak, Tat. Handphone saya kalau kontak demnya itu UST, namanya nama Ustadz semua, Tat. Ini teman saya boro-boro paham kiblat sebelah mana, Tat. Rezekinya gampang, Tat. Waduh, mulai ngiri, suuzon sama Allah. Kenal Allah belum sudah suuzon. Kata Allah apa? Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Makanya keburukan yang kau rasa itu masalahnya. Kamu nggak kenal Allah. Kamu lupa Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuan. Kamu merasa nggak mampu dengan ujian karena kamu tidak kenal Allah. Ayo duduk, kita kenalin Allah. Pahami rububiyahnya, pahami asma wa sifat, pahami uluhiyahnya. Oh kalau itu sih insya Allah kita bayar. Tat, kita ini pengikut Muhammad, Ustaz. Iya yakin pengikut Muhammad. Cinta Rasul, cinta, Ustaz. Saya juga cinta. Apa bukti cinta Rasul? Saya punya kasetnya, Tat. Cinta Rasul 1-10 gitu ya. Itu kaset dibikin sama orang, bro. Cinta itu punya alasan ya. Orang kalau sudah mengatakan cinta Rasul itu ada 4 konsekuensinya. Yang pertama apa? Yakni ta'atuhu fi ma'amar, tolong taati perintah Rasul. Ketemu hadis masalah perintah, lakuin. Enggak mampu istighfar, bukan mencemooh sunnah. Contoh yang paling gampang, kayak orang lihat orang berjanggut gini kan, orang botan gitu ya. Teroris, Wahabi, Masya Allah. Abis orang berjenggot kena ada betul-betul ya. Padahal Nabi yang nyuruh waksu sawarib waqful liha. Hei, tipiskan kumismu, biarkan janggutmu. Yang ngomong siapa? Rasul. Cuma nih akhir zaman orang mencemooh, nunggu pemain bola Eropa pakai dulu baru niru, betul? Rasulullah sudah ajarkan, betul? Bahkan orang dulu pun tahu yang terbaik laki-laki ya seperti itu. Laki-laki yang memaksimalkan. Buat yang nggak sanggup ya silahkan. Perempuan pakai kerudung panjang jadi cibiran. Padahal kalaupun dia pakai kerudung panjang karena Allah yang nyuruh. Al-Ahzab ayat 59. Liyudnina min jalabibihinna, julurkan jilbabmu. Kata Ummu Salamah ketika ayat ini turun, perempuan menarik hordeng menutup badannya dengan kain tersebut, sehingga kata Umar tak bisa nampak mana depan mana belakang. An-Nur ayat 31 turun, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, hendaklah kerudung menutup bagian dada. Juyub, jaibun jaibani juyub, ya paling pendek dada, sisanya panjang. Orang sekarang mencemooh. Oh enggak, Tat. Kalau kerudung kita harus gantung diri, Tat. Atau robek pundak, atau berubah fungsi, bukan menolak pandangan, memancing pandangan, bros di mana-mana. Masya Allah. Kenapa? Karena kejahilan kita. Kau mengaku umat Muhammad, tolong ta'atuhu fima amar, taati perintah beliau. Ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan larangan beliau. Apa yang Nabi larang, tolong jauhkan. Jangan dicoba-coba. Ta'atuhu fi ma'amar, taati perintah beliau, jauhkan larangan beliau. Tasdiquhu fi ma'akhbar, percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib. Gaib ini mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Cuma Nabi yang ngomong, enggak ada kecuali konsekuensinya apa? Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Kalau Allah dan Rasul sudah mengatakan sebuah syariat, mau laki mau perempuan, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Anda belum bisa istighfar.
bukan mencemooh agama. Kalau belum mampu istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, ana belum mampu, mudahkan ana melakukannya ya Allah. Minta sama Allah. Jangan mencibir orang yang sudah mampu. Ini agama, masya Allah. Dan yang terpenting apa? Kalau kau sudah mengaku umat Muhammad, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kecuali ada contoh Rasul. Ayo bismillah. Mulai kita disiplinkan. Sudahkah agama kita mencontoh Rasul? Sudahkah agama kita ini sesuai dengan apa yang Nabi contohkan? Kalau enggak, halas ya. Berani untuk mengatakan tidak untuk sesuatu yang Nabi enggak contohkan. Ya, secara ilmiah kita belajar. Itu kenal Rasul namanya. Baru kenal Islam itu dengan benar. Apa itu Islam? Islam bukan singkatan. Sebagian orang mengatakan kalau di negeri kita Islam itu singkatan. Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Bisa pas lagi. I-nya Isya, habis Isya S subuh, habis subuh L lohor, habis lohor A asar, habis asar M maghrib. Bisa pas. Heran itu. Tapi jujur kalau kita tanya di Arab, itu masalahnya di lohor itu. Orang Arab nggak ada yang paham lohor, betul? Nanti yang mau umroh, mau haji, semoga dimudahkan insyaallah lah. Kalau saya salah nih, kritik coba deh. Di Arab nanti nanya, misalkan udah mau johor nih, nanya, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Khalas lohor? Lohor? Berarti masalah lohor ya, bukan itu yang dimaksud gitu loh ya. Islam itu kata Ibnu Taimiyah, istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu ketundukan, kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Itu Islam. Tunduk patuh dengan mengesahkan Allah. Dan di negeri kita ini kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan sila yang pertama, betul? Yang Esa siapa? Allah. Dari dulu sudah dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita untuk kita yakinkan ini negeri Islam. Cuma belum maksimal keislamannya. Karena kita berani meletakkan di kata yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa cuma Allah. Maka orang Islam mesti tahu, oh kalau gitu jaga ukhuwah di antara kita. Ya, keberkahan bakal datang. Bakal walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami wal ard. Ya, kalau seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Datang keberkahan insya Allah. Ya, ini di sesi yang pertama kajian kita menjelang azan Isya ini, mudah-mudahan yang menjadi sebuah mukadimah yang baik. Kita lanjutkan ibadah Isya insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Jaga ukhuwah di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa in ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, sahabat-sahabatku, para bikers yang semoga Allah selalu berikan keistiqomahan kepada antum semua untuk bisa menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbimbing dalam ibadah-ibadahnya insyaallah, dari XTC, Mondraker, dari KBR, Briges, MBH, Trabas, Beker Subuhan, Muslim on Wheel, dan MBI sendiri. Ya, masyarakat juga perlu tahu bahwa ini kelompok-kelompok geng-geng motor di masyarakat ini sudah menjadi sebuah hal yang biasa di negeri kita. Anak-anak yang tumbuh di masyarakat dengan kelompok-kelompok tersebut, namun kita berikan wadah mereka untuk bicara keagamaan, biar bagaimana mereka adalah anak-anak kita yang mesti kita bimbing, bagian dari keluarga kita di masyarakat, yang pada akhirnya kita pertontonkan di sini. Mereka berkumpul di masjid di rumah Allah ini untuk bisa menjadi masyarakat yang betul-betul dekat dengan Allah gitu. Kita sadari bahwa Allah ciptakan kita untuk beribadah,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Iya, orang yang beribadah, orang yang betul-betul paham bahwa dalam Islam ini ibadah itu adalah menjadi sebuah kewajiban yang kita lakukan. Di Quran sendiri Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah jadikan sebuah ketetapan takdir kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini butuh bimbingan. Kalau dia sudah kenal Allah dengan cara yang benar, maka dia akan peruntukkan semua ibadahnya untuk Allah. Lisannya berkata, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kalau dia kenal Allah, dia akan khususkan ini hanya untuk Allah. Dan tentu kalau sudah bicara untuk Allah bukan sesuatu yang main-main. Karena dalam Islam setiap syariat kalau dilakukan dengan cara yang betul akan berdampak baik kepada orang yang melakukannya. Ya, target kita kan kalau berbuat baik kan surga, betul? Belum sih kita masuk surga, masih di dunia. Cuma kalau kebaikan tersebut sesuai dengan syariat yang Nabi contohkan dan memang Allah perintahkan, kita bakal punya karakter penghuni surga. Qoribin, hayyin, sahlin. Qoribin itu gampang akrab, hayyin itu fleksibel, lembut, sahlin itu supel, mudah, gampang bergaul. Ini penghuni surga punya 3 karakter itu. Ukur diri kita yang sudah mengaku beragama, sudah belum kita punya karakter qoribin, hayyin, sahlin? Kalau belum, banyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Agama kita nggak berbias, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh lah. Ya, ini orang laki banyak yang hadir ini. Nabi pernah mengatakan di hadapan sahabat, khiyarukum lin nisaikum. Di hadapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat lainnya, Nabi mengatakan yang paling baik di antara kalian yang paling baik sama perempuan-perempuan kalian. Laki keras, laki harus. Islam nggak nerima LGBT. Allah cuma ciptakan laki dan perempuan, nggak ada yang tengah-tengah, remeng nggak ada gitu loh. Laki gitu tarik gas bukan begini gitu loh ya. Ya memang seperti itu, tapi lembut. Ya, kalau dalam agama asyidda walal kufaru hama bainahum gitu loh. Tegas sama orang kafir, lembut sama sesama muslim. Kalau dalam keluarga yang paling dekat dengan kehidupan kita siapa? Ya orang tua kita. Makanya ketika tadi sampaikan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Khususnya teman-teman bikers nih ya, kerasnya jalan ya, terbentuk kita dengan kondisi yang seperti itu, tapi jangan membuat hati kita keras sama orang tua kita ya. Ini yang bisa membuat kita ini lembut ya, salah satunya sabab doa mereka ya. Jadi jangan cuma ngumpul di masjid membaguskan agama, muamalah kita sama orang tua kita berantakan ya, jangan. Sholat yang kita lakukan ya, itu tanha anil faksa wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jangan sampai kita sholat Allahu Akbar kita ribut sama orang tua, jangan. Allahu Akbar nggak tegur-teguran sama ayah kita. Ya habis ayah saya galak sama ibu saya malas sama dia. Yang benci sama ibu lain lagi, kenapa benci sama ibu? Habis dia juga nyembarangin ayah saya. Saya sih pengen berbakti asal mereka akur. Kok memberikan syarat? Ya, tugas kita berbakti bukan jadi hakim buat mereka. Tugas kita berbakti bukan jadi hakim buat mereka. Ya, setelah ini wallahi temui mereka coba deh. Saya suka sampaikan di beberapa kajian berkaitan sama orang tua ya, karena masih banyak anak muda ini, saya sedikit sampaikan di sini. Ya, buktikan bahwa agama kalian betul dengan lembut pada mereka. Ya, kalau mengaku sudah sholat, ya, sudah melakukan puasa di bulan Ramadan, zakat dan lain-lain ibadah yang diperintahkan, tapi biasanya nggak berbekas. Ya ini ada yang salah, ada yang salah. Ya Ustadz bisa ngomong kayak begitu Ustaz? Ayah saya kan nggak kayak ayah Ustadz, ibu saya juga sama. Oh, akhi fillah. Ya, mesti sedikit buka buku. Orang-orang terdahulu ujian di orang tua bukan sedikit. Nabi Ibrahim ujiannya orang tua, betul. Ayahnya bakar dia.
Ayah ente bakar ente enggak? Enggak main-main. Ya Nabi memang ayahnya meninggal, tapi kan paman itu kan ayah, betul? Abu Lahab, Abu Jahal itu pamannya itu. Gimana ke dia coba? Masya Allah. Ujiannya subhanallah. Ya, tapi enggak mengurangi rasa untuk selalu mendoakan mereka. Makanya saya suka bilang, coba deh yang keras hati sama orang tua, tolong. Sekali-kali kamu yang benci sama ayah kamu, lihat ayah kamu lagi tidur, coba. Lihat. Coba tatap tuh wajah ayah kamu tuh, lihat. Ya Allah, ayah, coba lihat. Lihat, kerut di kening ayah sudah mulai tampak. Lihat. Ya Allah, ayah. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba. Ini orang yang kamu benci, orang yang kamu bilang keras, nggak pernah akur sama anak, zalim sama istri. Lihat. Coba lihat. Kamu yang benci sama ibu kamu karena nggak akur sama istri kamu, cerewet bawel, lihat ibumu lagi tidur, coba lihat. Lihat. Anak boleh lihat orang tuanya tidur. Ya Allah, mama, masya Allah, ibu. Layak kita benci mereka. Tatap wajahnya, coba kerut di kening mama sudah mulai banyak. Ya Allah. Matanya sudah mulai bersepah putih, kantung di mata sudah mulai nampak, lihat tangannya, lihat giginya. Ini perempuan yang pernah cantik ini dulu. Masya Allah. Nanti satu waktu nanti kau akan temukan tak lagi napas menghembus dari badannya, dingin sudah. Mending nanti temui mereka, ambil tangannya, cium tangannya, rasakan hangatnya. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang dingin yang bakal kau pegang dari dia. Kalau sudah nggak ada, rugi kita. Sholat kita, ruku, sujud, tumakninah kita ini nggak bisa membangkitkan mereka. Biaskan agama dengan cara yang baik. Kenali Allah dengan cara yang benar, kenali Rasul dengan cara yang benar, kenali Islam dengan cara yang benar. Jadilah orang yang baik dengan agama yang baik. Karena agama ini sifatnya satu buat semua. Dan semua pun bakal menyatu pada yang satu, itu agama. Betul? Agama kan one for all. Dan all for one, otomatis semuanya kalau paham agama menjurus pada yang satu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ikat diri kalian dengan tali-tali yang baik, tali silaturahmi yang baik. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Karena memang agama enggak nyuruh kita berpecah belah. Allah ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arufu, untuk bersatu. La farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada beda antara orang Arab dan orang biasa kecuali takwa. Nabi orang Arab, cuma Nabi rahmatan lil alamin. Ini ada orang yang enggak suka sama agama dari Arab mengatakan, "Hei, Islam itu bukan Arab." Yang bilang Islam Arab itu siapa? Nabimu orang Arab, tapi Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya beda. Kalau Nabi Rasul sebelumnya diutus itu per umat, per kaum. Kalau Nabi Muhammad tidak khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, sifatnya rahmatan lil alamin. Yang zaman Rasul Muhammad agama, sampai Dajjal turun pun agama. Yang dibawa sama Nabi Muhammad syariatnya sampai kita sekarang pun sama, nggak ada beda. Hati-hati dengan kasak kusuk segelintir orang untuk memecah belah kita, hati-hati. Makanya anak bangsa jaga ukhuwah di antara kita dengan memahami agama dengan cara yang betul. Masya Allah. Ini mumpung kita bisa ketemu kayak gini, ayo bismillah, ramaikan masjid, kaji kajian yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Rasakan nikmatnya beragama dengan dalil yang tepat. Jadilah anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua. Jadilah orang tua yang betul-betul bersahaja di hadapan anak-anaknya. Jadilah bangsa yang betul-betul berpikir bagaimana memberi ke negerinya, bukan mengambil. Masya Allah. Ya, kita pengen berdialog nih. Kali ada yang saya sampaikan, ada yang nggak dipahami, mau ditanyakan, silakan. Fadhalu. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal, silakan. Ya, tapi panitia anda minta tolong dulu panitia. Biasa kita kalau ada kegiatan gini suka tanya. Ini kan iklannya kan tersebar di mana-mana nih, kajian di Masjid Al Fitrah ini mengenai one for all for one ini.
Ada gak yang datang kemari ini sengaja datang buat ikut tablik akbar di masjid yang mulia Al-Fitrah ini dari tempat yang paling jauh? Siapa? Yang datang sekarang kemari tempatnya paling jauh, silakan. Ya, lebih jauh dari saya kali, kalau saya dari Bogor. Ada yang bisa jawab nggak? Foto yang paling jauh siapa? Anak pengen tahu. Ada? Yang paling jauh datang kemari? Datang sengaja belajar. Mana? Ada? Ada? Foto. Ustaz pengen tahu siapa yang jauh-jauh datang kemari, paling jauh dari mana? Dari mana? Soreang. Oh, Soreang dekat sini. Ada yang lebih jauh dari Soreang? Ada. Foto. Di luar ada yang paling jauh. Mana? Foto. Antum nggak apa-apa bilang buat contoh yang lain. Dari Tasik. Datang dari Tasik buat kajian langsung. Apa tinggal di sini pindahan dari Tasik? Bagaimana? Hah? Dari Tasik kajian. Oh, tinggal di sini. Ayo foto. Dari ibu-ibu juga boleh. Di mana? Pangalengan. Ada yang lebih jauh dari Pangalengan? Pangalengan sudah jauh nih. Ada yang lebih jauh gak? Ada? Akhwat ada? Pangalengan paling jauh. Jadi Ustaz jangan salah nih. Pangalengan paling jauh. Sisanya warga setempat berarti ya. Oke, betul? Yang Pangalengan ganti ongkosnya, Bro. Kasih. Coba. Bisa diambil ongkosnya, Bro. Tonton, udah antum gak usah malu, rezeki buat antum, masyaallah. Ya. Aduh, nyesel lagi gue. Ya. Ini yang datang kemari ini bawa keluarga paling banyak berapa orang coba? Ada suami, istri, anak berapa orang? Berapa? Saya ada 7, Pak. Datang semua kemari? Ada, istri saya ada. 7 datang semua. Apa beda mobil bagaimana? Satu mobil. Oh, 7 orang. Ada yang lebih dari 7 orang ada? Ada. 7 paling banyak nih. Oh, Masya Allah. Ini buat yang 7 orang kita ganti ongkos bensin sama buat jajan mereka juga, Bro. Ada yang datang sekarang ini sebenarnya nih berat saat saya datang, Ustaz. Saya lagi dagang asongan pinggir jalan, gorengan atau apalah pinggir jalan gitu ya. Saya tutup dulu, Ustaz. Karena ada tablik akbar, saya pengen belajar agama, Ustaz. Ada gak? Tutup dagangan buat kajian, ada? Nggak usah malu, foto. Dagang apa ya? Apa? Roti bakar, tutup dulu. Sosis, tutup dulu. Karena mau kajian. Oh, Masya Allah. Kita ganti ongkos dia tutup ya, Bro. Alhamdulillah ya. Kajian itu nggak benar. Apa tuh apa? Apa Pak? Apa saya nggak dengar, Bro? Oh, Pak. Oh, dari Pangandaran. Kenapa nggak ngomong tuh? Bapak tuh dari Pangandaran datang buat kajian. Apa pindah dari Pangandaran? Oh, jualan. Jualan apa? Gorengan. Tutup dulu gara-gara mau kajian gitu. Masya Allah. Bayarin semua gorengannya, Bro. Tenang Pak, pokoknya Pak aman Pak lah hari insyaallah ya. Nah, ini yang paling penting nih buat orang tua nih ya. Iya. Orang dagang gorengan ya. Ya, pertanyaan mangga silakan. Pak, yang datang bapak-bapak nih yang usianya paling tua ada Pak. Biar kita contohin yang muda-muda Pak. Ayo Pak, gak usah malu Pak, pakai hordeng perempuan gak lihat Pak. Ayo Pak, yang paling tua Pak. Berapa Pak? 62. Kayak gak jauh kita Bapak mudah-mudahan nih Pak ya. 62, di atas 62 ada? Berapa Pak? 67 Pak. Waduh. 67. Kayak ada yang di atas 67? 72. Masya Allah. 72. Subhanallah. Waduh, Masya Allah. Seumuran sama ibu saya berarti ini, Mas. Iya. Solo asli pindah kemari. Mantap. Di atas 72 ada? Ya ada. Ibu akhwat ada yang paling tua usianya? 72 paling tua berarti ya. Ini 72 sama 67 boleh dikasih amplop dua nih, Masya Allah Pak ya. Selalu bermanfaat mudah-mudahan. Ya, sisanya pertanyaan dulu sini Mas ya. Ada.
Assalamualaikum Ustaz, apakah masih boleh berukhuwah Islamiyah dengan teman kami yang beragama Islamnya sudah menyimpang atau sesat? Dan beberapa hari lalu saya diundang pernikahannya di masjid ajaran itu, dan saya tidak menghadirinya karena saya takut termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu kesesatan yang seperti apa, mesti ditabayunkan dulu gitulah. Kalau memang dia meyakini Islamnya adalah Syiah, ya Syiah bukan Islam. Ya. Tapi kalau cuma sebatas ormas, ya khilaf di antara ulama, betul. Nah, berkaitan sama itu. Di negeri kita kan dari dulu sudah ada organisasi Nahdlatul Ulama, ya. Semoga Allah muliakan para pendiri Nahdlatul Ulama, betul. Kita punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ada juga yang namanya Muhammadiyah. Semoga Allah muliakan Kiai Haji Ahmad Dahlan, betul. Apalagi ini di Bandung, ya, ada Persis dengan Ahasan, ya, dan banyak lainnya. Mereka orang yang membuat organisasi saat itu untuk melawan Belanda. Kemarinya nggak paham, orang dijadikan sebuah paham, padahal enggak. Islam ya cuma inna dina indallahil Islam. Anda mau berormas urusan Anda, gitu ya. Jangan jadi sebuah pemicu keributan cuma masalah khilaf, masalah kunut, masalah 11, 23 dan lain sebagainya, tarawih. Jangan, sudah. Ya, ini berbahaya sekali. Makanya belajar, solusinya belajar, buka buku ulama, dan jangan gampang terpecah belah gitu, terprovokasi oleh orang-orang yang seperti itu gitu. Kalau punya masalah, ya ayo wa'tasimu bihablillahnya, pertontonkan. Wa rasulullah bainahum, kita musyawarah dengan cara yang baik. Agama kan seperti itu, ya. Masya Allah. Tapi kalau memang kesesatannya betul-betul memang mendatangkan mudarat, ya berbahaya, ya, menghindari. Kan dalam ilmu Islam itu dikatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih diutamakan ketimbang melakukan kebaikannya. Kalau bakal datang timbul mudarat, ya nggak usah datang, ya kirimin aja amplopnya gitu loh. Tahadu, saling memberi hadiah, timbul cinta gitulah. Ini ada halaman 1, halaman 2 pertanyaannya, masya Allah, benar-benar. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaannya pendek aja jadi nggak kajian lagi, panjang bener ini. Semoga Ustaz kita semua senantiasa berada, insyaallah, yakin insyaallah. Afan, izin bertanya Ustaz, ana baru mulai mengenal dan sedang mempelajari sunnah, baru hijrah Ustaz. Ana bukan dari keluarga yang dibilang sunnah. Terkadang ana bingung jika dihadapkan suatu kondisi yang berbenturan dengan adat kebiasaan beribadah di keluarga, khususnya orang yang lebih tua, seperti orang tua, nenek, kakek. Seperti contohnya mereka mengadakan ritual-ritual yang mungkin jadi sebuah adat tradisi di masyarakat gitu ya. Intinya saya paham maksudnya. Bagaimana solusinya Ustaz? Berilmulah. Dulu Nabi pernah perintahkan sahabat yang namanya Mu'az bin Jabal. Pernah dengar nama Mu'az? Pernah? Ya. Jangan sampai kita kenal artis nggak kenal Mu'az nih. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'az, kamu akan mendatangi, mendakwai negeri ahlul kitab. Negeri mana? Yaman. Ahlul kitab Yaman. Di Yaman itu dulu agamanya Kristen. Ingat Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah dari San'a, Yaman, ya, pengen bikin gereja terbesar pengganti Ka'bah di San'a. Orang Yaman itu Kristen asalnya, Yahudinya juga banyak, ahlul kitab lah mereka. Jadi jangan heran kalau nanti ada orang sono suka main musik gambus, karena memang mereka Kristen asalnya. Orang Kristen bernyanyi, betul, cuma terdakwai Islam oleh Mu'az bin Jabal. Kau akan mendatangi negeri ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama kau dakwah itu syahadat. Jangan ngomong perbedaan. Ngomongin syahadat dulu, kenali Allah, kenali Rasul, kenali Islam. Anda bakal ngomong qala Allah wa qala Rasul ke orang yang enggak kenal Allah, enggak kenal Rasul, ribut. Salat. Yang nyuruh siapa? Saya. Ini jadi ribut kan. Salat. Yang nyuruh siapa? Allah. Aqimis sholata lidzikri. Betul? Itu apa ayat? Oh, paham. Kok sholatnya begitu? Takbirnya, rukunya? Nabi yang bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ya, buka kitab sholat Nabi. Yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah. Nabi mengangkat tangan setiap rakaat. Adatan nahwa mankibai a'udunai. Terkadang mengangkat sejajar dengan bahu, kadang dengan telinga. Ini kalau nggak disatukan, di masyarakat orang sholat takbirnya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul? Allahu Akbar, lagi begini. Udah berapa takbir itu? 5, 6. Nabinya berapa? Mungkinkah Nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir? Ya enggak lah. Boleh gak sholat tanpa takbir? Enggak boleh. Ajib, kita enggak pernah belajar. Masya Allah. Sementara tanya, boleh gak sholat tanpa takbir? Ya enggak boleh. Takbir rukun bukan? Rukun. Enggak takbir batal sholat kita, betul? Famsahu biru'usikum, rukun wudu, syarat sah sholat wudu, betul? Rukun yang enggak sah, sholatnya enggak sah, setuju? Salah satunya apa? Allah mengatakan famsahu biru'usikum, basuh kepalamu. Mana yang dibilang kepala? Semua yang ditumbuhi rambut, betul? Sekarang kalau basuh kepala gimana? Basuh. Basuh semuanya. Telinga bagian dari kepala diperintahkan basuh kepala, tapi kita basuh kepala bagaimana? Geser kopiah. Hadhihi jabha laysa ra'sun, ini jidat bukan kepala. Yang suruh basuh kepala, betul? Ini contoh kecil saja yang paling gampang. Dari situ saja kita sudah berantakan. Makanya jangan heran kita sholat Allahu Akbar sama mantu nggak akur. Allahu Akbar senangnya mencaci maki pemerintah. Allahu Akbar pasang bom bunuh diri. Allahu Akbar nggak akur sama tetangga. Ya iyalah, lawang wudunya rusak, sholatnya rusak, kita nggak pernah bahas. Ini masalah secara umum, masbuloh, masalah buat lo, betul? Ini mesti dipelajari. Oh iya Ustaz ya. Aduh nggak bisa nih. Ini Masjid Al-Fitrah mesti dikencengin kajian-kajian sunnah. Oke, kita mengikut Imam Syafi'i, buka Ar-Risalah, buka kitab Imam Syafi'i, buka, tanya ustadz yang baik bahasanya untuk menjelaskan secara detail, menjadi masyarakat yang bagus agamanya. Allah yang mengatakan tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau masyarakat sudah beriman bertakwa kepada Allah, turun berkah dari langit dan bumi. Oh, Bandung Selatan mulai dingin lagi kalau begitu. Jadi sesuatu yang mendatangkan keberkahan dari Allah dan lainnya. Suruh datang ke negeri Yaman, sampaikan syahadat dulu, biar mereka tahu tentang syahadat. Satukan persepsi. Kalau mereka sudah patuh, wa inhum atau ukalidzalik, mereka sudah patuh, a'limhum bianallahu taradu alim khamsus sholawat. Ajarkan sholat dulu, jangan yang lain. Jangan masalah perbedaan khilafiyah dulu. Syahadat, sholat aja dulu. Ini tanha anil faqsa wal munkar. Kalau sholat sudah, wa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum bianallahu taradu alim shadaqah tukhadhu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Ajarkan tentang sedekah, diambil dari yang kaya bagi yang miskin. Tahadu tahabu. Jangan perbedaan, saling memberi dulu di antara kita, jangan bakhil. Rumus tajir ya sedekah. Pengen tajir koret nggak bakal tajir gitu loh. Karena bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyahum, kami kasih rezeki kepada kamu buat mereka. Makin banyak yang kau bantu, makin banyak yang kau dimiliki, kan begitu bahasa Allah. Mana qasad sadaqatu mimma, tidak kurang harta karena sedekah. Baru ya, wa inhum ata'uka lidzalik, kalau sudah mereka patuh dengan syahadat, salat, sedekah, iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum. Ustadz yang kena sama Rasul. Ya, jauhkan dirimu dari harta mereka. Ini agama bukan dagangan. Jangan cari uang dari agama. Nabi aja ngangon kambing, sahabat aja dagang, masa ustaz nggak usah, kan bahaya sekali kan. Hati-hati sama orang yang terzolimi, hati-hati. Ini mulut ya, ini lidah nggak bertulang, cuma bisa lebih tajam daripada sembilu, betul? Ya, sama orang tua kita begini, sama yang seumuran kita begini, sama yang muda. Islam tuh begitu gitu loh. Makanya tadi karakternya apa? Qoribin hayyin sahlin. Orang kalau sudah bagus agamanya, fleksibel, gampang akrab sama orang, lembut, nggak ada anarkis. Pak, demi Allah Pak, teman-teman baik ini Pak, saya sendiri yang kelola mereka ya di Indonesia. Saya tahu sekali teman-teman yang di motor ini, masya Allah. Ketika Islam sampai kepada mereka, tolong doakan mereka supaya bisa beristiqomah insya Allah. Karena biar bagaimana ya, anak-anak kita ini kan temannya anak-anak kita juga, generasi berikutnya. Kalau kita nggak pernah tahu nih orang tua nih ya, umur hanya Allah yang tahu, betul ya, mungkin esok, mungkin lusa, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita minta husnul khotimah dan ada pengganti yang baik.
wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada pergantian manusia nanti, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gara-gara menjalankan sunnah Rasul ya, berjenggot, celana cingkrang, ada yang menyebut kita Wahabi. Ustaz, di mana Ustaz? Ya tanya sama dia, Wahabi itu apa gitu loh. Ya, kalau Wahabi diterjemahkan melarang demonstrasi, Wahabi itu adalah orang yang mengajak sholat berjamaah di masjid, Wahabi itu anak yang berbakti sama orang tua, Wahabi itu betul-betul mengharamkan bom bunuh diri, ya. Wahabi itu nggak menimbulkan kerusakan. Katakan saya Wahabi, gitu loh. Tapi Islam bukan Wahabi, enak aja, nggak ada hubungannya. Lalu kita pengikut Imam Syafi'i, kita Syafi'iyah. Mereka mengaitkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabinya nggak nyambung. Berarti Muhammadiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Syafi'i, Syafi'iyah, nggak ada hubungan. Islam itu bukan kelompok. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka ada yang mencari Islam selain yang Nabi Muhammad bawa, la yuqbala minhu, nggak diterima. Kenapa? Karena agama sudah maktub, sudah tertutup. Ayat terakhir sudah terucap, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, agama yaitu kesempurnaannya sudah ada. Pada hari ini kusempurnakan bagimu agama ya Muhammad. Kusempurnakan nikmatku atas, aku redho Islam sebagai agama. Islam yang mana? Yang dibawa Rasul, ya, bukan Islam made in manusia, menimbulkan kerusakan, keributan, sampai ada anak menghalalkan harta orang tua, sampai ada orang Islam nggak bertegur sapa, nggak mengucap salam. Islam nggak begitu, ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum, lembut sama-sama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, mau nanya Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa ujub? Ujub itu takjub dengan diri sendiri gitu ya. Ketika kita ikut masuk klub motor atau ikut touring motor besar, karena yang anak ketahui biasanya timbul rasa ujub ketika kita punya motor besar. Wallahi ya, saya bikinkan video pendek dulu ya. Oh Ustaz Subhan sih motornya besar, banyak duit. Astagfirullah, amin amin, alhamdulillah. Kalau Ustaz Subhan pakai motor kecil zolim, saya bilang begitu. Orangnya gede, dibeli disesuaikan dengan motor yang dia pakai gitu ya. Sebenarnya kendaraan yang kita miliki itu cuma alat bantu yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, percuma kita motor besar, motor kecil juga kalau ke masjid masbuk melulu. Ya. Percuma kita punya motor besar kecil kalau orang tua panjang mata menanti kedatangan kita. Percuma kita punya motor besar, motor kecil silaturahmi kita putus. Jadi orang yang sombong. Udah dikatakan tadi, motor besar mau nggak menambah tinggi badanmu, knalpotmu yang suaranya besar itu nggak menambah wibawamu, tidak, malah menimbulkan kerusakan di masyarakat. Kembalikan pada standar kendaraan tersebut. Ya, sehingga kita tahu bahwa pabrik membuat untuk sebuah kenyamanan dalam berkendaraan tentunya ya. Jadi saran saya sih kalau bisa dulu kalau zaman Nabi orang beli kuda, beli unta buat kendaraan, baca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaiha. Biasakan naik kendaraan ke zaman Nabi dan naik bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau menanjak bertakbir, turun bertasbih. Jadi ulil albab. Sampai di tempat alhamdulillahilladzi. Minta sama Allah doa yang terbaik gitu loh ya. Insyaallah istiqomah nanti dalam kendaraannya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, mau bertanya Ustaz, apakah seorang anak wanita diharuskan untuk bekerja dengan tujuan untuk membantu orang tuanya, sedangkan qadarullah tempat kerjanya sudah beberapa kali ganti, tidak mendukung lingkungannya? Bagaimana solusinya Ustaz? Ya sebenarnya perempuan nggak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Orang laki harus punya sifat cemburu, jangan dayus. Kalau punya adik kakak perempuan belum kerja, belum punya penghasilan, bantu. Kita ini laki, harga diri kita itu karya cipta. Punya rasa malu kalau kita punya keluarga saudara perempuan atau keluarga yang perempuan, kita nggak bantu gitu. Tapi kalau perempuan memang mau kerja dalam Islam mubah, boleh-boleh saja. Asalkan ingat ya, jangan sampai terjebak dalam kesalahan tabarruj, ikhtilat ya. Jangan. Intinya kalau perempuan itu dijaga. Perempuan itu aurat, kata Nabi, al-mar'atu aurah, perempuan itu aurat.
Ya, jadi yang namanya aurat kan tertutup, terjaga gitu. Islam memperbolehkan, malis, perempuan boleh kerja. Apalagi bantu suami nanti, bantu orang tua apa-apa. Tapi nggak ada kewajiban untuk itu. Ya, nggak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Tapi diperbolehkan saja seperti itu ya. Tapi kelas insyaallah manfaat yang disampaikan ya, minta maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi jaga ukhuwah di antara kita ya. Kita ingin menjadi masyarakat yang betul-betul mengenal Islam dengan cara yang betul, membaguskan iman kita untuk menjadi masyarakat rabbani, masyarakat yang berpikir bagaimana mendoakan pemimpinnya, masyarakat yang berpikir bagaimana memberi ke negerinya bukan mengambil. Kalau jaga negeri kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.